C. He does not have any paintings. D. He does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, what does the man mean, is A. He does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. You will have 12 seconds to answer each question. If you do not answer a question in 12 seconds, the screen will move to the next question. Oke, mungkin di Now stop we will dulu. begin part A with the first conversation. Nah, oke. Nah, ini pertama perhatikan pilihan jawabannya dulu. Nah, perhatikan pilihan jawabannya dulu karena waktu mengerjakan untuk satu nomor itu kan cuma 12 detik. Biar kita apa? Biar kita paham apa sih yang di pilihan ganda ini, baik itu artinya maupun maksudnya. Yang pertama di situ adalah the bookstore is closed. Toko bukunya itu udah tutup. The woman should take a walk to the bookstore. Perempuan tersebut seharusnya berjalan kaki ke toko buku. He is just returning from the bookstore. Dia baru saja kembali dari toko buku. Atau he will give the woman a ride to the bookstore. Dia laki-laki itu akan memberikan tumpangan kepada perempuan tersebut ke toko buku. Nah, nanti karena listening part A itu adalah listening dialog pendek, dua orang, laki-laki dan perempuan, yang akan ditanyakan itu adalah apa yang dikatakan oleh orang kedua. Jadi nanti fokus dengan apa yang dikatakan oleh orang kedua. Nah, orang keduanya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki biasanya pertanyaannya adalah what does the man mean? Apa sih maksud orang kedua itu? Kalau orang kedua perempuan ya what does the woman mean? Kita fokus ke orang kedua kenapa? Karena yang jadi jawaban di situ. Dan jawabannya bukan berarti yang ada kata-katanya di dialog orang kedua itu harus ada di pilihan jawaban. Jadi jawabannya nggak harus sama persis seperti apa yang kita dengar. Kenapa? Karena jawabannya adalah restatement atau sinonim dari apa yang dikatakan oleh orang kedua. Intinya adalah makna tersirat dari apa yang dikatakan oleh orang kedua. Nah, sekarang coba di-play lagi, Miss Teruja. Click Next to go to the first question. Remember, after you click Next, you cannot return to previous questions. Number 1. Oh no, is it too late to get to the bookstore? Yes, if you're walking, but I have my car right here. What does the man imply? Number 2. I'm going to the beach with my friends this weekend. You want to join us? Oh, I wish I could, but I'll be cooped up in my room all weekend writing a paper. What does the woman imply? Oke, coba di stop, Miss. Kira-kira bisa yang yang di dialogkan paham maksudnya, Mr. Roja? Kan cara ngomongnya kayak gitu itu. Gimana ini? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Itu nanti tes TOEFL-nya kayak gitu, tes TOEFL ITP, kecepatannya seperti ini. Itu. Jadi kita perlu konsentrasi dengan apa yang dikatakan oleh orang pertama maupun orang kedua, tapi yang paling penting di orang keduanya. Biasanya kita mendengarnya itu hanya sebagian dari apa yang mereka katakan, entah itu di bagian depannya, yaitu subjeknya, atau mungkin di bagian belakangnya, objek atau keterangannya. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kita familiarnya hanya di bagian pelaku. I, you, we, they, he, she, it, gitu. Bagian objek ya kata-kata benda atau keterangan itu. Biasanya kita hanya bisa menangkap apa yang ada di depan sama yang di belakang, tapi yang di tengah nggak bisa. Karena di tengah itu kata kerja, dan kata kerja diucapkannya itu biasanya cepat. Nah, sekarang coba ulangi lagi, Miss. Ulangi lagi coba, Miss. Dari nomor 1 aja, nomor 1.
Nah, dah. Questions. Number 1. Oh no, is it too late to get to the bookstore? Yes, if you're walking, but I have my car right here. What does the man imply? Oke, stop miss. Itu pertanyaannya adalah what does the woman imply? Saya tulis di chat itu. What does the woman imply? Kalau ada kata-kata imply, what does the man imply? Man imply. Imply itu artinya tersirat. Berarti jawabannya itu tersirat pasti. Karena pakai kata imply. Tersirat berarti apa yang dikatakan oleh orang kedua tidak semata-mata itu jawabannya. Tapi kita harus menyimpulkan apa sih maksud dari yang dikatakan oleh orang kedua itu. Nah, orang pertama itu kan tadi ada kata-kata apa itu yang didengar itu orang pertama aja, Mr. Burhan apa Sir? Orang pertama itu. Mungkin di objeknya paling belakang sendiri gitu. Dengar nggak, Sir? Atau enggak Miss Daroja, orang pertama ngomongnya apa Miss Daroja? Sedikit aja gitu, apa gitu, ngomong apa itu. Yang Saya terakhir. dengarnya tadi kayaknya ada bookstore kayaknya. Oh iya, dengarnya bookstore gitu ya. Iya. Jadi dengarnya cuma bookstore. Iya, iya. Kalau cuma dengarnya bookstore, iya betul sih, emang ada kata bookstore di orang pertama itu, tapi kan belum bisa mewakili apa sih yang disampaikan itu. Sebenarnya ada satu kosakata yang familiar di orang pertama bilang itu. Nah, sekarang kalau misalkan belum begitu paham, coba ulangi lagi Miss, satu kali lagi nih, yang nomor 1. Kalau Miss Arlita bisa menyesuaikan Miss. Nah, ini lagi latihan listening part A untuk tes TOEFL ITP. Previous questions. Number 1. Oh no, is it too late to get to the bookstore? Yes, if you're walking, but I have my car right here. What does the man imply? Stop Miss. Oke, ada yang sudah dijawab mungkin? Mas Burhan apa? Mas Burhan jawabannya? I don't have the question, sir. I think Oke. the PDF I don't have it. Oh, you don't have it. Oh yeah. Actually, I don't give the PDF actually because it is directly to learn by listening and after that we do together. Jadi nggak ada PDF-nya sebenarnya. Is it Langsung di sini. multiple? Is it a multiple choice, sir? Yes, this is multiple choice. Number Okay, 1, then A, B, C, D. I think it is D. The woman should take a walk or D. Bravo atau Delta, sir? I don't know. I think the man imply, right? Iya. Yang disampaikan laki-laki itu. Oke, kalau Miss Daroja kira-kira jawabannya apa Miss Daroja? A, B, C, D, yaitu rutan itu. Salah nggak apa-apa. Latihan. Ya? D. Yang he will give the woman a ride to the bookstore. Yang itu. Iya. Oke. Kalau Miss Arlita mungkin udah kejawab, Miss? Oh, masih sibuk Miss Arlita. Kalau Mr. Alfian kejawab nggak, Sir? I think Delta, Mister. I think Delta. Iya.
Jadi nomor 1 jawabannya delta emang. Jadi jawabannya delta. Karena tadi kalau orang pertama itu bilangnya oh no, oh tidak, is it too late, apakah udah terlambat gitu. Jadi kita nggak harus tahu semua single kata, nggak perlu gitu. Jadi kita hanya fokus ke kunci-kuncinya aja. Is it too late to go to the bookstore, untuk pergi ke, apakah terlambat ke toko buku itu. Nah, itu ada kata-kata late di situ. Coba cari di pilihan ganda apa ada kata late enggak? Enggak ada. To go to the bookstore. Terus jawabannya adalah yes. Orang kedua bilang yes if you are walking. Nah, ya kalau kamu berjalan, Ana enggak kata-kata berjalan di situ. Gitu kan? Ada itu di orang kedua, walk. Nah, biasanya karena imply, kata-kata imply itu kan tersirat. Berarti kan enggak, kalau ada kata yang tersurat di dialog, berarti itu bukan yang diinginkan oleh apa yang ditanyakan oleh narator, karena jawabannya tersirat. Berarti harus nyimpulin. Yes, if you are walking. Tapi kata-katanya belum selesai. Di orang kedua ada kata-kata lagi dari laki-laki itu. But I have my car right here. Tapi aku punya, I have my car. Aku punya mobil nih di sini. Gitu. Nah, kira-kira dari kata-kata yang disampaikan laki-laki itu, dia tidak mengatakan secara langsung bahwasanya dia akan ngasih tumpangan ke perempuan tersebut. Tapi kita bisa menyimpulkan karena dari konteks sebelumnya, apakah ketika ke toko buku itu terlambat atau tidak, jawabannya iya. Kalau jalan, ini aku ada mobil nih. Nah, itu berarti secara tidak langsung menawarkan bantuan, yaitu memberikan tumpangan. Nah, kalau kita perhatikan di pilihan ganda, kata car di situ nggak ada. Itu kata car nggak ada. Jadi kata kuncinya, but I have my car right here. Punya mobil berarti ngasih tumpangan itu. Kalau kita lihat di pilihan ganda yang lain, seperti the bookstore is closed, toko bukunya tutup, ya kita fokus saja ke orang kedua. Apakah orang kedua itu ngasih informasi-informasi bahwasanya toko bukunya tutup? Kalau enggak, ya nggak usah dijawab. Terus yang kedua, the woman should take a walk to the bookstore. Padahal itu tadi bilang terlambat, kan nggak logik gitu. Kalau masa udah mau terlambat kok malah disuruh jalan kaki, kan nggak mungkin. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. He will give the woman a ride to the bookstore. Nah, sekarang biar lebih mudah dulu, itu kan ada subtitlenya, Miss. Itu diklik aja subtitlenya biar bisa tahu dulu konteks-konteks percakapannya, baru latihan selanjutnya itu tanpa subtitle. Ini yang sebelah itu, Miss, bawah itu. Nah, silakan di play lagi, terus dengarkan sampai selesai, terus dijawab sambil ngelihat itunya, nggak apa-apa, ngelihat subtitlenya. Nah, itu diklik. Iya. Nah, sampingnya, nah itu tadi subtitle. Nah, itu diklik aja. Ya, terus di play, Miss. Nah, silakan dikerjakan, cuma 15 nomor nih. Coba betul berapa itu. Kalau misalkan 15 nomor bisa betul separohnya, ya bagus, karena kan target 30 soal minimal betul 15. Ini TOEFL ITP. Nah, silakan di play, Miss. Maaf, saya tidak dapat apa pilihan multiple choice-nya. Multiple choice-nya itu langsung di gambar nanti di videonya. Langsung lihat di videonya. Iya. Oh iya. Iya. Number 2. I'm going to the beach with my friends this weekend. You want to join us? Oh, I wish I could, but I'll be cooped up in my room all weekend writing a paper. What does the woman imply?
Nah, ini agak lama, Miss. Itu digeser lagi tuh detikannya. Nah, terus ya. Sedikit ke kiri, sedikit. Ada. Ya. Number 3. I met your father the other day. We got to talking, and you know what? He reminded me a lot of you. Yeah, I guess that's to be expected. Everyone tells me, you really take after your dad. What does the man mean? Number 4. I think I left my jacket in the classroom. Do you think it's still open? Well, the cleaning staff locks all the doors at 6 o'clock, and it's almost 7 now. What does the woman imply? Number 5. I know that I'm already registered for 5 classes this semester, and 5's supposed to be the limit. But could I take an additional class this one time? It's just that next semester, I'm going to be really busy with an internship. Okay, well, given your academic history, I think I can make an exception in this case. What does the man imply? Number 6. You have a lot of change in that jar. Are you a coin collector? No, I just find it an easy way to increase my savings. What does the woman mean? Number 7. I had the best time yesterday with my younger sister. She spent the day with me here on campus. She sat in on one of my classes. She even said she'd like to study here someday. That's nice, but she's got several years before college. Who knows what she'll want to do when the time comes? What does the man imply about the woman's sister? Number 8. I heard you decided to go to the meeting by car after all. Is there any chance you can fit one more person? I wish you'd asked me earlier. I just said yes to 2 people I don't know very well. What does the man imply? Number 9. Lisa, I sent you an invitation to a party I had last week, but it was returned to me. I thought I had your correct address, but... Oh, sorry. I haven't had a chance to tell you. I finally found a place closer to campus. What does the woman imply? Number 10. Have a good trip, and I hope you won't have too long a walk from the car to the check-in area. That's a lot of luggage for you to carry by yourself. Well, I'll get the driver to give me a hand. What does the man mean? Number 11. Professor Thompson, I don't understand why I got such a low grade on my essay. I mean, I thought my arguments were very convincing. They were. There was no problem with the content, but structure's also important. You needed to order your points more logically. What does the woman mean? Number 12. It's so cold and windy out. This would be a good afternoon to stay inside, maybe play a game of chess. How about it? Sounds like fun, but I've never learned the rules. What can be inferred about the woman?
Number 13. Oh, I meant to tell you. We're supposed to read chapters 6 through 9 by tomorrow. I know. I should have told you. By tomorrow? You're telling me now? That's like 100 pages. Great. And I was planning to go to bed early tonight. What does the man imply? Number 14. You know, Emily, the University Art Museum is hiring students for part-time positions. Since you're studying art history, I thought you might be interested. Funny you should mention it, Professor Collins, because I just dropped off my application there yesterday. What does the woman mean? Number 15. Hey, I see you're reading that new bestseller. Is it any good? It got off to a slow start, but it's starting to pick up a little now. What does the man mean? Oke, cukup. Then, Kira-kira click on the gimana? space that corresponds. Udah dijawab semua apa belum? Mr. Ruja dijawab semua, Sir, Miss? Ada yang ketinggalan tadi Nomor berapa yang ketinggalan? di awal. Nomor dua berapa ya deh? tadi. Ya Tuh, coba ya, nomor ya. 2. Nomor 2 coba. Boleh di-play lagi nomor 2. Nah, itu. Barusan sebelumnya, sebelah kiri. Nah, itu. Sebelumnya lagi Miss, berarti Miss. Terus, nah. A weekend writing a paper. What does the Sebelumnya lagi woman itu. imply? Dah. My friends this weekend. You want to join us? Oh, I wish I could, but I'll be cooped up in my room all weekend writing a paper. What does the woman imply? Udah kejawab, Miss. Sudah. Oke, terus yang nomor 4 itu tadi Mas Burhan coba di itu lagi coba. Nomor 4. I met your father the other day. We got to talking, and you know what? He reminded me a lot of you. Yeah, I guess that's to be expected. Everyone tells me, you really take after your dad. What does the man mean? Number 4. I think I left my jacket in the classroom. Do you think it's still open? Well, the cleaning staff locks all the doors at 6 o'clock, and it's almost 7 now. What does the woman imply? Oke. Terus nomor 15, Miss, yang terakhir. 15. Terus akhir-akhir. Nah, udah. Udah di-play aja, udah. Number 15. Hey, I see you're reading that new bestseller. Is it any good?
It got off to a slow start, but it's starting to pick up a little now. What does the man mean? Introducing the English test designed. Sudah. Saya bacakan dulu yang nomor 1 itu tadi jawabannya adalah 1 jawabannya yang delta, 2 jawabannya adalah bravo, she will not go to the beach. Terus nomor 3 jawabannya adalah he is very similar to his father. Terus yang nomor 4 jawabannya adalah the classroom is probably not open, yang C. Nomor 5 jawabannya adalah bravo, he will allow the woman to take more than 5 classes. Nomor 6 jawabannya adalah apa ini? Nomor delta, she collect coin to save money. Terus nomor 7 jawabannya adalah A, she might change her mind about the college. Nomor 8 jawabannya adalah he cannot offer the woman right. Nomor 9 jawabannya adalah she has a new address, C. Nomor 10 jawabannya he will ask the driver for help with the luggage. Jawabannya A. 11 jawabannya C. Nomor 12 jawabannya adalah she doesn't know how to play chess, B. Nomor 13 jawabannya adalah he will have to stay up late to prepare for class. Jawabannya adalah C. Terus ini 14 jawabannya delta recently apply for a job in the art museum. Nomor 15 jawabannya adalah he was becoming more interested in the book. Oke. Kira-kira bagaimana? Dari Mr. Burhan ada yang salah, Sir? 15 nomor. Nomor 8 tadi apa, Sir, jawabannya? Nomor 8 jawabannya adalah D, bukan. delta. He cannot offer the woman right. Delta, Sir. Still aman. Still aman. Betul semua, Sir? Yes, Sir. Wah, mantap nih. Terus kalau Miss Daruja, salah berapa, Miss? 15 nomor? Salah banyak. Salah banyak. Ada salah 5? Ada. Salah 5 ada? Ada. Ada. Ya 15 nomor misalkan nih. Kan nanti ada 15 nomor lagi di selanjutnya kan, karena 30 nomor itu kan. Ya 15 nomor misalkan betul 7 ada nggak, Miss? (15 nomor 7 ya udah lumayan lah itu. Nanti 15 nomor lagi, 7 lagi, 14. Sisanya masih 25 nomor. Sisanya masih 20 nomor. Kalau Miss Arlita, kejawab Miss Arlita. 1 sampai 15. Baru nyambi di nomor 10 sampai 15, Mister. Oke, Aman. 10 aman. Ya. Yaitu, jadi untuk soal listening part A, model-model soalnya sama persis seperti ini. Jadi
yang pertama perlu kita pahami, jawaban itu tidak mesti apa yang disampaikan di orang kedua akan muncul seperti apa yang di pilihan jawaban itu. Karena kadang pertanyaannya itu menanyakan pertanyaan yang kita harus menyimpulkan, yaitu tersirat, atau pertanyaan yang memang kita harus mengetahui makna yang disiratkan dari dialog tersebut. Nah, selain itu kita bisa juga perhatikan korelasi antara dialog pertama dan dialog kedua. Nah, biasanya yang sering muncul korelasinya yaitu tentang mengajak, invitation. Nah, kalau misalkan orang pertama itu nanti ada expression ungkapan mengajak seperti would you like to join? Would you like itu kan artinya maukah kamu? Tuh. Maka pilihan jawaban yang tepat di dialog nanti di orang kedua kemungkinan besarnya ya kalau nggak menerima undangan orang pertama ya menolaknya. Dan kita bisa memahami cara menolaknya dari bagaimana dia menjawab. Seperti intonasinya. Kayak intonasi sedih itu biasanya nggak bisa. Jadi ada juga misalkan yang orang kedua mengatakan di kalimat pertama, that sound great, but. Nah itu kalau ada kata but berarti dipatahkan. Itu kalau kasus misalkan tentang expression invitation. Jadi biasanya invitation itu juga sering muncul. Terus yang sering muncul lagi yaitu ngasih tumpangan itu juga muncul. Si tumpangan muncul. Terus kayak tadi nomor berapa itu 2 yang lock itu juga ini. Oke, coba. Soalnya tadi punya saya nggak bisa sih. Nggak bisa untuk apa namanya. Mungkin saya playkan dari sini tapi nggak ada ini. Nah. Kelihatan ya. Tapi suaranya nggak ada ini. Kita lihat ini aja, dialognya aja. Nah, ini bisa sambil nih. Nah, itu kan ada kata-kata I wish I could. Ini kalau ada kata wish, itu berarti harapan yang tidak bisa terrealisasi. Nah, itu tadi kalau orang pertama kan would you like to join kan? Would you like to join? Kita perhatikan di sini di dialog, selain itu di pilihan ganda. Nah itu, I'm going to beach with my friend. Nah, saya akan pergi ke pantai dengan teman-teman this weekend. Ini ada kata weekend nih, ya kan? Kata weekend. Ini tapi yang mengatakan orang pertama. Pilihan jawaban juga mempengaruhi apakah pilihan jawabannya itu kira-kira kalau dari sisi logika itu gimana, aneh apa enggak gitu. Kayak misalkan he can work on her paper at the beach. Dia bisa bekerja sama atau menyelesaikan paper itu ya tugas di pantai. Kira-kira kan secara logik kalau ini kan sifat akademis ya kalau TOEFL. Kira logika apa enggak gitu. Kita juga sambil memperhatikan pilihan jawabannya. Nah, terus selain itu kita lihat pilihan ganda yang lain. She has already finished her paper. Kan yang lagi ditanyakan oleh orang pertama kan mengajak, dia ngajak. Masa kok jawabannya adalah selesai, aku udah selesai ngerjain paper nih. Nah, do you want to join us? Mau nggak gabung sama kita? Diajak. Masa jawabannya seperti ini kan?
Jawabannya kalau diajak ya bisa atau tidak. Nah, ini jawabannya. I wish I could. Saya harap saya bisa. Karena pakai wish, itu berarti itu secara tersirat itu nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, karena diajak, berarti jawabannya she will not go to the beach. Kalau ada kata-kata ini nih, kalau nggak tahu ya nggak masalah. Yang penting kita dari intonasi, salah satu kuncinya di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya, oh kayaknya nih nggak bisa nih. Itu. Jadi imply juga termasuk adalah pertanyaan tersirat. I met your father the other day, ya kan? Saya ketemu ayahmu itu pada suatu waktu. Ini orang pertama yang perempuan itu tadi bilang, I met your father. Ini ada kata-kata father the other day. Ini kalimat satu. Kita ngobrol-ngobrol dan kamu tahu, he remind me. Remind itu artinya mengingatkanku. Dia ngingetin aku terhadap, I guess that's to be expected. Ya itu pasti orang-orang akan menyangka seperti itu. Ini orang kedua. Everyone tell me you are really take after your day. Take after itu artinya merawat itu. Jadi di sini kalau Mr. Burhan jawabannya apa, Sir? Yang Bravo atau yang mana, Mas Burhan? Oh, ada kendala ini. Sorry, Sir. Nomor berapa, Sir? Yang nomor 3. Nomor 3. Bravo. Bravo, iya. Jadi di orang pertama kan itu ada kata-kata ayahnya itu mengingatkan aku sama kamu gitu. Berarti kan kalau kita ada orang bilang seperti itu, aku ketemu ayah kamu tuh, jadi keinget kamu. Gitu. Berarti kemungkinan ada persamaan itu dari orang tersebut. Nah kalau ini agak panjang nih. Terus yang nomor 4 itu topiknya. I think I left my jacket in the classroom. Saya kira saya meninggalkan jaket saya di kelas. Nah, kalau di kalimat pertama itu hanya sebagai prolog aja. Fokus ke apa yang dikatakan di kalimat keduanya. Jadi orang pertama dan orang kedua biasanya kadang yang disampaikan cuma satu kalimat, kadang 2 kalimat. Kalau 2 kalimat kita fokuskan ke orang yang kedua, yang di kalimat keduanya karena intinya di situ. Do you think it's still open? Yang lagi ditanyakan kira-kira kelasnya itu masih buka apa enggak ya? Sekolahnya masih buka apa enggak? Berarti kan yang lagi dibicarakan adalah bukan jaket tapi ketersediaan untuk masuk ke sekolah itu. Jadi jaketnya dia ketinggalan, terus tanya kira-kira masih buka apa enggak ya? Berarti yang lagi ditanyakan tentang buka atau tutup, begitu. Nah, berarti hal-hal yang berkaitan yang hanya fokus ke jaket ya seharusnya nggak usah dijawab. Seperti she will help the man find the jacket. She remember seeing the man jacket in the classroom. Karena dua pilihan ganda ini tidak korelasi dengan apa yang ditanyakan oleh orang pertama. Gitu. Buka apa enggak ya? Jawabannya ya kalau enggak buka ya pasti tutup. Gitu.
Well, the cleaning staff, tukang bersih-bersih, lock all the door, itu nutup semua pintunya pada jam 6. Dan sekarang sudah hampir jam 7. Jadi tadi ditanya, orang pertama bilang, kira-kira masih buka nggak ya? Kalau tukang bersih-bersihnya sih biasanya nutupnya jam 6. Nah, sekarang jam 7. Nah, kira-kira apa maksudnya? Ya maksudnya berarti udah nggak buka, karena yang ditanyakan tadi buka apa enggak. Sedangkan sekarang jam 7. I know that I'm already registered for 5. Jadi yang orang pertama itu perempuan, bahwasanya dia memiliki keluhan, bahwasanya dia sudah mendaftar beberapa kelas ya. Mendaftar beberapa kelas semester ini. Terus dia kira itu sudah limit lah, udah nggak bisa nambah SKS lagi gitu. But could I take, bisakah saya, nah ini permintaan, but could I take additional plus this one time. Jadi bisa nggak sekali-kali ini aku dapat perpanjangan nih, itu tambah mata pelajaran lagi. Karena besok saya akan really busy dengan internship magang. Nah ini kita fokus ke orang kedua. Karena orang pertama tadi ada kata could you, kan meminta. Kalau meminta berarti bisa dikasih, bisa tidak. Nah tinggal kita lihat kata kuncinya. Well, given your academic history. Coba lihat academic history-nya. I think I can make an exception. Mungkin saya akan memperkecualikan. Jadi biasanya nggak boleh, tapi ini dikasih kelonggaran. Berarti jawabannya allow. Exception itu kata kuncinya. Exception itu memiliki persamaan makna dengan allow, mengizinkan. Nah, ini ada kata imply lagi. Imply berarti tersirat. Satu lagi. Yang mana nih? Nah ini yang kepanjang nomor 7. I had the best time yesterday with my younger. Saya punya banyak waktu lah dengan saudara perempuan saya. Jadi dia menghabiskan waktu bersama saya di kampus ini. Mungkin pembicaranya itu seorang mahasiswa, terus ketemu sama sisternya dia, terus ngobrol-ngobrol sama keliling-keliling di kampusnya dia. Terus dia duduk juga di kelasnya, si pembicara ini. Terus dia bilang, she would like to study here someday. Dia pengen kuliah di situ. Nah, orang kedua mengatakan, kata kuncinya di orang kedua, that nice, ya kan? Ya bagus tuh, but, nah itu ada kata but. She got several years. She has got several years. Dia harus melampaui beberapa tahun lagi nih. Sebelum college, sebelum kuliah. Ya kan? Nah. Who know what she will wanna? Siapa tahu what yang akan dia do when the time come. Kan kuliahnya masih lama gitu. Kan dia belum lulus SMA. Siapa tahu apa yang dia lakukan nanti kalau udah waktunya datang. Maksudnya dia nggak tahu besok kalau ketika sudah lulus, siapa tahu mungkin berubah pikiran gitu. Who know, kan dari kata-kata who know itu. Siapa tahu. Nah, siapa tahu itu memiliki makna yang sama dengan might change. Who know. Who know berarti masih mungkin, kemungkinan. Might itu artinya mungkin berubah pikiran. Jadi untuk latihan ini itu hanya untuk memahamkan kita tipe soal listening akan seperti ini, seperti kecepatannya dan model-modelnya seperti ini. Jadi untuk bisa mendapatkan
skor yang bagus di soal listening TOEFL ITP dari 50 soal itu kalau bisa adalah di atas 25. 27, 28 sebenarnya udah bagus itu. Tapi persyaratannya di bagian grammar dan reading itu juga harus memiliki nilai yang seimbang dengan listening itu. Jadi nggak boleh terlalu jauh ke bawah. Misalkan cuma betul 21. Pokoknya intinya di atas 25 betul lah dari masing-masing soal. Jadi biar kita lebih terbiasa untuk mendengarkan listening itu kita harus berlatih seminggu 2 minggu full tiap hari. Biar apa? Biar terbiasa mendengarkan kosakata yang digunakan dalam konteks listening. Jadi kosakata yang di listening part A itu atau di listening itu selalu kayak gitu model-modelnya. Apalagi di part A itu. Konteks-konteksnya paling memberikan saran, terus ngasih invitation, terus lagi tersirat. Jadi model-modelnya seperti itu. Jadi pertama awal kita pahami karakter soalnya seperti apa, tipe model listeningnya seperti apa, biar kita bisa mengetahui gambaran nanti yang akan akan dihadapi itu seperti apa. Nah ini bisa di latihan di play. Kalau di play 2-3 kali, skripnya kita nggak lihat, pertama kita lihat, kedua kita lihat, ketiga nggak lihat, itu biasanya udah paham tadi yang dia mau ngomongin apa. Jadi kalau listening memang cuma butuh latihan untuk mendengarkan, cuma itu. Kosakatanya juga nggak begitu sulit-sulit amat, cuma kan dari cara pembawaannya kan cepat itu. Oke, seperti itu. Terus untuk yang soal grammar kemarin udah selesai ya. Mau dibahas apa? Saya bacakan aja. Mungkin pembahasannya besok. Miss lagi buka komputer nggak, Miss? Kalau nggak buka ya besok aja nih. Jam 8 nih. Miss Daroja udah dikerjakan belum, Miss? Untuk yang tadi soal grammar written expression. Belum. Belum. Oke. Kalau belum ya besok aja dah. Nah, jadi seperti itu Miss Daroja, biar kenalan dulu sama soal listening TOEFL ITP nanti yang dihadapi seperti itu. Nah, jadi Miss Daroja biar lebih nggak kaget itu dengan soal listeningnya, bisa latihan-latihan ini yang saya upload itu ya kadang tipe model soalnya akan sama seperti itu. Dan biasanya juga malah kadang sama itu soal yang ini sama persis biasanya. Tapi kan kalau soal listening TOEFL ITP itu biasanya kadang menggunakan soal-soal yang terdahulu. Tapi kita nggak tahu di paket berapa. Dan biasanya dari ITS itu biasanya kadang menerbitkan buku-buku TOEFL ITP yang diambil dari soal-soal sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, paling seperti itu. 15 soal betul berapa, Miss Daroja? 5 ada? Sekitar itulah. Iya. Ya lumayan lah. Pemanasan dulu, Miss Daroja. Jadi itu adalah contoh pelatihan listening part A. Nah, nanti kita bisa belajar memperdalam lagi, mungkin latihannya satu persatu aja dibahas biar lebih bisa mendalami itu. Kita ambil cari kata kuncinya, topiknya seperti apa. Kalau ini kan hanya untuk biar tahu aja itu tipe soalnya seperti apa. Oke, seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Dan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk kelas kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama, berdoa mulai.
Finish. Thank you very much. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.